Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Tiara Melisa, MPM 2011060396, dan teman saya Dera Emun Cahyani, MPM 20110641. Di sini kami minta izin kepada Bapak Buyung Ardiansa MPD ingin menyampaikan materi kami, yaitu mengenai satu, pengertian nuzulul Quran dan Al-Quran, dan yang kedua, bagaimana prosesnya turunnya Al-Quran, dan yang ketiga, bagaimana proses penulisan Al-Quran. Ini saya akan menjelaskan materi saya tentang pengertian nuzulul Quran dan Al-Quran, yaitu secara bahasa, mus Al-Quran terdiri dari kata mus, yaitu Al-Quran. Kata mus ini berarti yang turun, maka secara harfiah ilmu mus Al-Quran adalah ilmu tentang turunnya Al-Quran. Az-Zakani melihat kata mut itu sebagai mazaz, yaitu dalam arti yaitu pemberitahuan. Menurut mus, Al-Quran adalah berita pemberitahuan Al-Quran, memberitahu kepada Allah kepada manusia yang disampaikan melalui Al-Quran, yaitu secara istilah muts adalah suatu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ica Tiara Melisa. Saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya itu Ica Tiara Melisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang B. Proses turunnya Al-Quran. Di kalangan para ulama, pembicaraan tentang nuzul Al-Quran terbagi kepada dua fase, yakni fase alam gaib dan alam syuhada. Fase alam gaib adalah turunnya Al-Quran dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sedangkan fase syuhada mulai dari Baitul Izzah kedua yang turun secara berangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sesuai situasi, keadaan, dan pertanyaan yang muncul dari masyarakat ketika itu. 1. Turunnya Al-Quran sekaligus nuzul Al-Quran dari Al-Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Al-Quran turun secara utuh di langit dunia pada malam Qadar, malam yang diberkati yang terdapat pada bulan Ramadan. Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saharun Ramadan allazi anzala fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar Juz 97 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna munzirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan Juz 44 ayat 3. Semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, bila ayat turun, maka beliau akan memerintahkan sahabat untuk menuliskannya dan menunjukkan tempat tersebut dalam surah. Mereka menulisnya dalam pelepah pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang, binatang. Hadis memberikan informasi yang beragama
tentang jumlah maupun nama sahabat penghafal Quran. Yang paling sering disebut adalah Ubay ibnu Ka'ab, Mu'az ibnu Jabal, Yazid ibnu Tasbit, dan Abu Zaid al-Ansori. Sementara dalam laporan lain muncul nama lain selain keempat orang sahabat itu di atas ditambah dengan 4 orang, yakni Ali bin Abi Thalib, Sa'id ibnu Ubay, Abu al-Darda, dan Ubay ibnu Muawiyah. Nama-nama lain yang sering muncul dalam riwayat yakni Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ica Tiara Melisa. Saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya itu Ica Tiara Melisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang B. Proses turunnya Al-Quran. Di kalangan para ulama, pembicaraan tentang nuzul Al-Quran terbagi kepada 2 fase, yakni fase alam goib dan alam syuhada. Fase alam goib adalah turunnya Al-Quran dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sedangkan fase syuhada mulai dari Baitul Izzah kedua yang turun secara berangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sesuai situasi, keadaan, dan pertanyaan yang muncul dari masyarakat ketika itu. 1. Turunnya Al-Quran sekaligus nuzul Al-Quran dari Al-Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Al-Quran turun secara utuh di langit dunia pada malam Qadar, malam yang diberkati yang terdapat pada bulan Ramadan. Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saharun Ramadan allazi anzala fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 185. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar Juz 97 ayat 1. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna munzirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan Juz 44 ayat 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.